Ya, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi pemirsa di www.inewstvmobile.com. Silakan berikan komentar Anda terkait dengan kesiapan Jakarta untuk menghadapi banjir. Pak Haji Lulung, apa sih yang sudah dilakukan dari DPRD DKI Jakarta untuk mengantisipasi datangnya banjir? Ya, terima kasih. Yang pertama adalah kami mengawasi sejak tahun 2012 tentang RDTR, Rencana Detail Tata Kelola Pembangunan. Nah, di situ kami melihat mengawasi tentang AMDAL. Tadi dikatakan dampak banjir itu tidak merupakan persoalan yang sangat kecil, tapi ini berdampak kepada semua lingkungan. Betul. Banyaknya pembangunan karena tidak memenuhi syarat dengan AMDAL-nya ya tadi. Yang kedua, dilihat dari curah hujan. Kalau saya lihat cara mengatasi kebanjiran atau yang sudah kita awasi, terus saya memberikan masukan bahwa menangani banjir ini harus terintegrasi ya dengan daerah-daerah sanggahan. Di mana daerah sanggahan yang paling mempunyai signifikan datangnya air tentunya dari Jawa Barat, yaitu dari Bogor. Ya. Tadi kalau dikatakan memang awalnya dari hulu. Hulu sekarang punya resistensi yang sangat tinggi, tidak ada serapan air di sana. Banyak gedung-gedung yang dibangun, villa-villa yang itu punya dampak. Kami pernah merencanakan membuat anggaran belanja untuk buat folder di sekitar Ciawi dan Sentul ya. Nanti terintegrasi kepada saluran-saluran air yang memang dibagi kepada saluran air yang masuk Jakarta, terus yang masuk ke Karawang. Dan kemudian juga harus dibangun komunikasi yang intens kepada Depok misalkan. Kita kan pernah berseteru itu, gubernur kita sama Depok, lu jangan buangin air di sini. Oleh karenanya itu harus pandai kita membangun komunikasi supaya bagaimana kita mengatasi curah hujan. Karena kalau dari hulunya kita tidak mengantisipasi dan kerjasama, dikhawatirkan ada barang hujannya terjadi antara hujan lokal dengan yang namanya hujan dari hulu. Ya. Kemudian siap nggak persoalan-persoalan tadi rencana detail tata ruang? Apakah sudah firm? Artinya ini kalau kami melihat sekarang itu pembangunan di Jakarta dalam mengatasi banjir itu tidak berbasis pada lingkungan. Tapi? Artinya begini, hasil musrembang yang di Jakarta itu lewat kelurahan dalam rangka melakukan normalisasi saluran air yang berdampak nanti kepada banjir, ini tidak dijalankan secara maksimal. Bahkan masyarakat lingkungan itu ya frustasi kadang-kadang. Oleh karenanya ini ada evaluasi setiap tahun dari DPRD. Kemudian kita cermati sekarang bahwa aspirasi masyarakat kepada persoalan pembangunan di lingkungan, masalah normalisasi got besar, got kecil, yang berdampak kepada nanti soal banjir, ya, di sini juga harus dilaksanakan tepat waktu pada anggaran belanja. Kemudian didorong keras dari dinas-dinas atau tadi yang saya bilang bukan saja terintegrasi dengan daerah-daerah penyangga, tapi terintegrasi dengan satuan perangkat kerja SKPD gitu. Tapi kalau dinas-dinasnya sekarang jadi terkesan banyak disalahin nih, karena dinas begini ya. Tadi saya diskusi informal, banyak masih ada banjir bahkan di wilayah Jakarta. Tadi tidak disebut tuh dengan Pak Bambang, ya. Saya bilang Pak Bambang lucu, kalau Pak Lurah itu melaporkan masih ada banjir, katakanlah di RW 4 Kelurahan Petamburan, airnya sampai segini nih, hujan kecil pun sepinggang, ya. Kenapa lurahnya tidak melaporkan? Karena takut dipecat. Betul. Ini jadi persoalan. Nah makanya dari itu saya bilang tadi nggak usah takut-takut bahwa kalau tidak mencari jalan keluar itu akan terjadi banjir terus. Gitu. Jadi kalau banjir akibat karena banyaknya kabel-kabel yang melintas di gorong-gorong, kemudian juga karena alat yang tidak maksimal. Begitu? Tadi saya katakan bahwa kita juga harus evaluasi tentang apa artinya fungsi daripada pompa penyedot air yang mengurangi air ke lingkungan. Ini juga maksimal atau tidak. Nah ini upaya-upaya pengawasan dari sektor pemerintah yang bidangi pompa air ya katakanlah PU air. Ini harus instan mengevaluasi koordinasi dengan lurah gitu. Bagaimana ini? Apakah ini masih bisa dipakai pada musim hujan? Tadi katanya ada berita tanggal 22 sampai 28 perkiraan curah hujan itu semakin tinggi ya. Angkat semakin tinggi. Nah, makanya saya himbau hari ini mulailah kita kerja keras supaya tidak ada dampak curah hujan yang begitu besar kepada lingkungan. Intinya jangan pernah takut untuk melapor kepada pimpinan yang lebih tinggi begitu ya. Itu, harus. Tapi kalau takut dipecat,
Ya jangan dong. Jangan lah ya, ya, jangan takut ya. Ini demi siap. kemasyarakatan juga begitu. Tapi Pak Marco, kalau kita lihat ini tadi kawasan Kampung Pulau kan adalah salah satu kawasan yang memang mendapat perhatian khusus sebenarnya akan dibangun, kemudian terbebas dari banjir. Ada janji sebenarnya untuk membebaskan wilayah Kampung Pulau ini dari banjir di tahun 2016 ini. Tapi faktanya masih belum. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan ya untuk Kampung Pulau ini yang sampai saat ini belum terrealisasi? Ya, saya rasa sih memang pendekatan infrastruktur tadi itu, cuman menembok di sungai itu ya tidak efektif gitu. Saya pikir lebih efektif kalau air itu memang dikasih tempat gitu. Nah itu kan waktu itu masyarakatnya sudah punya alternatif. Yeah. Mereka punya skema, perumahan mereka diangkat, jadi kalau musim hujan paling 2 minggu ya terendam, sudah itu surut lagi jadi taman. Orangnya nggak usah dipindah, orangnya di atas. Kalau orangnya ada, itu sebenarnya juga mendorong perawatan. Mereka kalau merasa tamannya itu bermanfaat dan mengerti logika bahwa air harus dikasih tempat, mereka akan menjaga sebenarnya. Yeah. Nah, penembokan itu mempercepat aliran, tapi ketika kalau airnya naik, kan tetap balik lagi kan, karena kan ada saluran-saluran yang masuk. Yeah. Ketika airnya lebih tinggi dari titik-titik masuk air, dia akan tetap keluar ke samping, jadi tidak efektif dalam jangka panjang. Walaupun sebenarnya tadi masyarakat juga mengatakan air sebenarnya tidak terlalu tinggi untuk saat ini. Apa mungkin karena juga belum mencapai curah hujan yang cukup tinggi begitu ya, belum memasuki wilayahnya. Jadi memang kita tidak bisa berspekulasi, kita berharap yang terbaik, waspada. Ya kita sekarang ini bedanya adalah kita mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengukur, untuk memonitor dengan baik. Juga ada BPBD, tadi kata Pak Haji, ya jangan malu melapor, karena memang ada teknologi segala macam untuk melapor. Jangan malu dan jangan takut. Jangan malu dan jangan takut. Dan saya rasa pemerintta kalau memang terjadi sesuatu jangan malu loh. Karena ini taruhannya nyawa gitu. Masa kita menutupi atau apa. Ya kalau ada memang kita tolong, tapi nggak usah fokus di menyalahkan orang, fokusnya itu di menyelamatkan orang. Oke, kalau dari Pak Bambang sendiri, BPBD apa yang sudah bisa dilakukan begitu untuk mengatasi? Ini kan kita juga sempat trauma begitu ya, kalau tadi Pak Marco juga mengatakan jebolnya tanggul atau dari Latu Har-Hari itu sendiri juga membuat shock gitu kan sebagian masyarakat. Nah, apakah memang sudah ada pengecekan terhadap tanggul-tanggul di sekitar? Itu berawal dari ketika bulan Oktober tahun 2015 diterbitkan Instruksi Gubernur nomor 263 tahun 2015. Di mana di situ Gubernur menginstruksikan bahwa untuk seluruh jajarannya sesuai dengan tupoksinya untuk fokus dalam persiapan penanganan cuaca ekstrim, curah hujan tinggi dan kemungkinan bahaya banjir dan bahaya turunannya. Terkait dengan itu seluruh SKPD unit-unit di bawah Pemda ini secara intens melakukan upaya-upaya pengurangan risiko. Jadi seperti PU melakukan pembersihan, penggelaran PPSU di mana-mana, standby 24 jam untuk mengatasi banjir gitu ya. Kemudian dari dinas yang lain juga melakukan hal yang sama, persiapan-persiapan logistik, urusan dan lain sebagainya. Artinya adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara serius gitu kan melakukan upaya-upaya pengurangan dampak banjir yang kira-kira mungkin akan terjadi. Artinya sudah siap begitu ya dengan segala kondisi yang terjadi. Tapi perlu menjadi catatan sini bahwa kami juga tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan masyarakat. Untuk itu masyarakat juga seperti tadi sudah disampaikan Pak Haji Lulung bahwa harus lapor. Kami membuka kanal yang luas sekali. Ada CLU, ada JAVIP, ada banyak sekali kanal yang bisa dilaporkan supaya kita dapat menangani genangan itu dengan lebih cepat. Baik, nanti kita lanjutkan kembali kemana sebenarnya masyarakat ini harus melapor. Mungkin BPBD bisa memberikan informasinya begitu ya. Sesaat lagi adakah online atau mungkin yang lain yang bisa dihubungi. Kita akan kembali pemirsa di Talk 2 News sesaat lagi. If you're at home and floodwater threatens the walls of your home, leave the house if you can do so. Also, leave the house if you notice any leaking, cracked walls, or strange sounds, which may be signs of landslides.